Manusia sering dipandang sebagai makhluk yang mencoba memahami tempatnya di semesta. Para filsuf memahami bahwa manusia itu kecil secara fisik dibanding alam semesta. Namun, besar karena kemampuan berpikirnya. Sering sekali manusia digambarkan sebagai pengembara di semesta yang sangat luas. Pencari makna, cinta, dan kebenaran. Sejak awal peradaban, manusia menatap langit bukan untuk mencari arah, tapi untuk mencari makna. Semesta yang luas, senyap, dan tanpa acuh itu justru menjadi cermin tempat manusia melihat dirinya sendiri. Apa arti keberadaan manusia di tengah bentangan kosmos yang tak terhingga ini, sahabat? Para ilmuwan mengatakan bahwa tubuh kita tersusun dari elemen-elemen bintang, karbon, kalsium, oksigen. Semuanya adalah hasil dari reaksi nuklir di inti bintang yang meledak jutaan tahun lalu. Maka, manusia bukan hanya penghuni semesta, tapi juga bagian darinya. Kita tidak terpisah dari alam semesta. Kita adalah alam semesta yang menyadari dirinya sendiri. Dalam kesadaran setiap individu, manusia selalu melahirkan kerinduan untuk kembali mengenal esensi dirinya. Mungkin semesta memang tak punya suara, tapi ia menjawab melalui angin yang bertiup lembut, hujan yang turun perlahan, dan keheningan malam yang dalam. Seharusnya manusia dengan kepekaan dan perenungannya mampu menangkap makna di balik diamnya. Pada akhirnya, manusia dan semesta adalah dua sisi dari sebuah narasi besar. Pencarian akan makna. Semesta memberi ruang, manusia memberi cerita. Sebuah suara lembut seperti bisikan angin di antara dedaunan yang berkata, "Kamu bukan sendiri. Kamu bagian dari semua ini." Namun, dunia modern seringkali menenggelamkan kesadaran ini. Kita lupa bahwa bumi adalah ibu, langit adalah ayah, dan semesta adalah rumah jiwa kita. Kita mengejar kecepatan, efisiensi, dan logika. Lalu, kita lupa bagaimana cara mendengar bisikan alam. Kita kehilangan keheningan, dan dalam keheningan itu, kita kehilangan diri. Maka tugas utama manusia adalah kembali bukan ke tempat, tapi ke kesadaran. Kembali menyadari bahwa setiap detik adalah doa, setiap langkah adalah zikir, dan setiap pandangan ke langit adalah sapaan cinta dari semesta. Kita manusia sadar akan ini. Hidup tak lagi terasa sempit. Ia menjadi perjalanan yang sangat suci, penuh makna, meski jalan yang dilalui tak selalu terang. Forest healing atau penyembuhan lewat hutan bukan sekedar berjalan-jalan di alam. Ia adalah perjalanan spiritual menuju ke dalam diri sendiri. Melalui kehadiran pohon, suara burung, aroma tanah, dan cahaya matahari yang menyelinap di antara dedaunan. Saat kita masuk ke dalam hutan, kita sebenarnya sedang keluar dari kebisingan batin kita. Dalam hutan, kita belajar bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Daun gugur bukan karena lemah, tapi karena ia tahu kapan harus melepaskannya. Pohon tak pernah terburu-buru, tapi selalu bertumbuh. Dan ketika kita duduk diam di bawahnya, menyentuh tanah dengan telapak tangan, ada kesadaran dalam jiwa yang bangkit bahwa kita bukan hanya manusia yang sedang melihat alam. Kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Hutan tidak bicara, tapi ia menyembuhkan. Ia adalah rumah spiritual yang tidak membutuhkan atap atau dinding. Hanya hati yang mau terbuka. Maka, jika suatu hari kamu merasa kehilangan, tak tahu lagi bagaimana mendengar suara hatimu sendiri, pergilah ke hutan. Biarkan dedaunan membisikkan kedamaian. Biarkan tanah menyerap segala gelisahmu. Karena di sanalah kamu akan bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Akhirnya, manusia dan semesta bukan dua hal yang terpisah,
Keduanya saling merindukan, saling mencari, dan saling menemukan dalam keheningan. Dalam doa, dalam detak jantung, jiwa yang masih percaya bahwa hidup ini bukan sekedar kebetulan, tapi undangan untuk menyatu dengan yang maha